munsyid kita membacakan qasidah Sa'duna fid dunya fauzuna fil ukhra bi Khadijatil Kubra wa Fatimatuz Zahra. Di dalam matla' qasidah tersebut diungkapkan bahwa kebahagiaan kami di dunia dan kemenangan kami, kesuksesan kami di akhirat mengharapkan keberkahan perantara melalui Sayyidatuna Khadijatul Kubra wa Fatimatuz Zahra. Ini jemaah sekalian, bahagia di dunia, sukses di akhirat itu adalah impian kita semuanya. Kalau kita mengenal ada orang-orang non-muslim, mungkin tolak ukur kesuksesannya ialah di dunia. Ketika di dunia bisnisnya lancar, rumahnya mewah, mobilnya mewah, banyak, itu suksesnya mereka. Selesai, begitu doang. Nanti di urusan akhiratnya hancur berantakan. Tetapi seorang muslim ketika ingin mengukur kesuksesan, dia harus lihat kalau sukses berhasil di dunia, kira-kira nanti di akhiratnya gimana. Kalau untung di dunia, kira-kira di akhiratnya menguntungkan atau enggak. Kalau di dunianya untung, di akhiratnya mendapatkan untung, itulah seorang muslim. Nah jemaah sekalian, kita bingung jalurnya lewat mana. Jalur menuju Allah subhanahu wa ta'ala banyak. At-turuq ilallah bi'adadi anfasil bashar. Jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala sejumlah bilangan nafasnya manusia. Banyak jalurnya. Mau lewat yang mana? Ada yang lewat muter dulu, ada yang lewat tol cepet ya, ada yang lewat tanjakan terjal, ada yang lewat turunan curam. Salah satu jalur menuju Allah subhanahu wa ta'ala melalui pintu Rasulullah SAW, dan itulah yang paling utama jemaah sekalian. Nah terkadang kita bingung bagaimana jalur untuk mencapai Rasulullah SAW. Maka bisa kita masuk melalui jalur kecintaan kita, pengagungan kita kepada Sayyidatuna Khadijatul Kubra wa Fatimatuz Zahra. Dua sosok wanita muslimah yang diungkapkan bahwa Sayyidah Nisa'il Alamin, pemimpinnya perempuan di dunia dan juga di akhirat. Ini harus menjadi qudwah khususnya bagi muslimah, bagi kaum muslimin, bagi kaum muslimat. Mengenal siapa sosok panutan perempuan yang harus dijadikan contoh. Yang pertama ialah Khadijatul Kubra, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Fatimatuz Zahra, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidatuna Maryam binti Imran. Maryam binti Imran, seorang wanita salihah ahli ibadah yang beribadah di mihrabnya sampai-sampai mendapatkan karamah kemuliaan. Di dalam mihrabnya, di dalam tempat ibadahnya selalu dikaruniakan rezeki yang banyak, buah-buahan yang berlimpah. Bahkan buah-buahan musim panas ada lagi di musim dingin, lagi musim dingin ada buah-buahan di musim panas. Nah, jadi itu istimewa karamahnya Sayyidatuna Maryam binti Imran. Kemudian satu lagi ialah Sayyidah Asiyah binti Muzahim, zaujatu Fir'aun, yaitu Asiyah binti Muzahim, istri dari Fir'aun. Jemaah sekalian, ini contoh wanita-wanita muslimah yang bisa kita tempuh jalur mendapatkan kecintaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalur mereka. Jemaah sekalian, tadi diungkapkan kalau kita meresapi sampai maknanya, apalagi kalau tahu maknanya, baca terjemahannya, meresapi itu luar biasa. Sa'duna fid dunya fauzuna fil ukhra bi Khadijatul Kubra wa Fatimatuz Zahra. Kebahagiaan kami di dunia, keuntungan kami, keberhasilan kami di akhirat, perantaranya melalui Sayyidatuna Khadijah dan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Maka jemaah sekalian, kalau kita membaca sirah sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perempuan itu punya peran. Perempuan itu ambil peran dalam dakwah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan itu juga aktif membantu perjuangannya Rasulullah SAW sesuai dengan porsinya. Lihat kalau kita membaca sejarah, awal-awal menerima wahyu Rasulullah SAW baru berjumpa dengan malaikatul Jibril, khawatir, cemas, takut. Kenapa? Pengalaman baru jumpa dengan malaikat Jibril. Jemaah sekalian, Rasulullah pulang cemas, khawatir, perasaannya campur aduk. Yang ditemui namanya Rasulullah siapa? Bukan sahabatnya, bukan temannya, bukan tetangganya,
apalagi orang tuanya yang sudah telah tiada. Tapi yang ditemuin siapa sama Rasulullah SAW? Istrinya Khadijatul Kubra. Ini seorang suami pulang dalam keadaan cemas, takut, khawatir, menggigil kedinginan, sampai akhirnya berubahlah tuh Sayyidatuna Khadijah menyelimuti Rasulullah SAW. Inilah fungsinya seorang istri, jemaah sekalian. Suami pulang lagi kedinginan, jemaah sekalian, diselimutin, ya. Lagi kedinginan, diselimutin. Lagi kepanasan, diapain? Dikipasin. Jangan kebalikan. Suami lagi pulang kepanasan, dikomporin, jemaah sekalian. Itu mungkin panas, ya, mungkin panas. Lagi dingin, mungkin dinginin lagi, nyalain AC, jemaah sekalian. Bukan begitu. Lihat, Sayyidatuna Khadijatul Kubra paham dengan keadaan baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah pengalaman Rasulullah SAW awal-awal menerima wahyu. Di akhir hayatnya Rasulullah SAW, di mana? Di akhir hayatnya Rasulullah SAW, di kamarnya Sayyidah Aisyah. Awal menerima wahyu didampingi oleh istrinya Khadijatul Kubra. Di akhir hayatnya di kamarnya Sayyidah Aisyah. Artinya apa, jemaah sekalian? Bahwa perempuan punya peran dalam mensukseskan dakwah Rasulullah SAW. Perempuan juga berjuang. Gimana caranya punya andil untuk membantu dakwahnya Rasulullah SAW. Inilah jemaah sekalian yang mungkin saat ini perempuan-perempuan, wanita-wanita muslimat kehilangan arah. Harus berbuat apa? Harus mencontoh siapa? Kehilangan arah, kehilangan kiblat, sehingga dia mengidolakan mereka yang tidak pernah mengenal Rasulullah, tidak pernah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.